Pemirsa, seorang WNI asal Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi terluka parah oleh polisi Kamboja dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum meninggal pada 14 April 2025. Sementara itu, seorang WNI asal Banyuwangi, Jawa Timur yang dikabarkan meninggal pada 7 April 2025 di Kamboja sempat menghubungi ibunya dan mengatakan ia bekerja dengan tangan di borgol. Fenomena kematian para pekerja migran Indonesia ini ibarat puncak gunung es di lautan yang menunjukkan betapa berbahayanya lingkungan kerja di Kamboja. Saksikan benang merah episode WNI tewas dianiaya di Kamboja. Suasana duka menyelimuti sebuah keluarga di perumahan Villa Gading Harapan, Bekasi, Jawa Barat. Iwan Sahab, pemuda berusia 28 tahun yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka, tewas dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Kabar duka itu mereka terima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja pada 14 April 2025. Iwan Sahab pamit bekerja ke luar negeri sejak Februari 2024. Kepada keluarga, ia mengaku mendapat mutasi dari perusahaan lamanya di Indonesia. Namun, harapan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya kini sirna. Iwan tak akan pernah pulang lagi ke rumah mereka. Keluarga pun harus merelakan jenazah Iwan untuk dimakamkan di Kamboja. Ketika dirawat di rumah sakit di Kamboja, Iwan sempat bercerita pada keluarganya bahwa ia dianiaya dan disiksa belasan orang karena tak berhasil memenuhi target kerja. Iwan mengaku disiksa di sebuah ruangan selama 2 hari berturut-turut. Nggak omset, gue nggak target. Akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman nggak tahu menau kan. Dia ditarik, dia dimasukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum. Melalui telepon video, keluarga menyaksikan kondisi Iwan yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Tendang, disiksa, dia bilang gitu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak ingat lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus dia bilang sekitar 15 orang. Setelah tak sadarkan diri, Iwan dibuang begitu saja di jalan. Ia ditemukan polisi setempat dengan kondisi tanpa busana, kemudian dibawa ke rumah sakit. 14 April 2025, Iwan dinyatakan meninggal dunia. Rekam medis menunjukkan adanya benturan di kepala yang menyebabkan kemungkinan putusnya pembuluh darah di otak. KBRI di Phnom Penh telah mengonfirmasi kematian Iwan. Namun, karena Iwan tidak terdaftar secara resmi sebagai pekerja migran, pihak berwenang kesulitan untuk menelusuri perusahaan tempat Iwan bekerja guna meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur, sudah sebulan mencari kepastian mengenai anak satu-satunya yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Kabar itu didapat Sulastri dari seorang pria yang berada di Kamboja pada 5 April 2025. Namun, Sulastri tak diberi kejelasan terkait surat keterangan kematian atau foto-foto jenazah anaknya. Pihak keluarga tidak tahu dia kerja di mana, tapi dia Januari itu mengabarkan tiba-tiba dia itu ada di Kamboja. Mengabarkan semua keluarga bahwa dia kerja di sana. Sulastri terakhir kali berkomunikasi dengan Rizal pada 16 Maret 2025. Saat itu, Rizal berniat mengirimkan sejumlah uang untuk bekal Idul Fitri bagi keluarganya. Tapi ia mengaku kesulitan dan mengatakan ia bekerja dengan tangan di borgol karena tidak dapat memenuhi target kerja. Di 16 itu masih berhubungan masih sama saya yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Perempuan Parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual nasi bungkus ini pun memohon agar pemerintah membantu menemukan keberadaan Rizal Saputra, anak sematawayangnya. Kabar terakhir yang didapat Sulastri, jasad putranya disimpan di tempat penyimpanan jenazah di daerah Phnom Penh. Bisa ngirim tanggal 15 itu katanya gajian. Saya sopir Bu, ya wes, kirimu. Ternyata dia nggak bisa. Habis itu tanggal 16 dia ngomong nggak bisa, terus gini, doakan Bu, aku selamat di sini Bu. Iya nak, doakan kamu nak.
Rizal Sampurna yang berusia 30 tahun ini adalah lulusan sekolah pelayaran yang mengadu nasib ke luar negeri demi memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Mengabarkan keluarga itu bulan Januari. Kakak saya itu bekerja di sana itu sebagai, bilangnya ke ibunya itu sebagai paket, Mbak. Karena ibunya memiliki penyakit jantung, dia takut, bilang kalau dia di sana itu kerjanya sebagai scam atau judol gitu, Mbak. Dia bilang di temannya dia bekerja sebagai scam judol di sana. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengonfirmasi kematian 2 WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Kedua korban diketahui bernama Rizal Sampurna asal Banyuwangi, Jawa Timur, dan Iwan Sahab asal Bekasi, Jawa Barat. Keduanya dipekerjakan sebagai scammer atau admin penipuan online. Sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengkampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang, silakan, tapi bagaimana dia prosedural, sehingga kalau dia prosedural kami punya keyakinan dengan data yang ada ini, data ya, itu mereka ini aman lah, aman. Tapi kalau nggak prosedural, aduh. Sepanjang tahun 2024, tercatat 166.000 lebih WNI masuk ke Kamboja, melonjak 11 kali lipat dibandingkan 14.000 orang pada tahun 2020. Diduga kuat, lebih dari setengah WNI di Kamboja ini bekerja untuk sindikat bandar judi, baik dengan sukarela maupun terpaksa.